warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Hasmarani. Saya dari SMA Negeri 2 Bulukumba. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bulukumba. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Margawati SPD MPD dari SMA Negeri 2 Bulukumba. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabar Pak Ibu? Alhamdulillah baik. Oke. Begini Bu, hari ini saya ingin melaksanakan tugas Bu dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di instansi yang Ibu pimpin di SMA ini Bu. Ya. Oke, jadi saya mohon kesediaan Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan pengalaman Ibu dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di instansi yang Ibu pimpin dan langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa mulai? Ya, boleh, silakan. Oke, baik Ibu, selama ini Ibu kan menjadi kepala sekolah, mungkin ada beberapa tahun Ibu. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Iya, baik. Dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral, maka saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu itu adalah kasus benar lawan salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Kira seperti itu. Oh iya Bu, benar Bu. Jadi dilema etika berarti berhadapan benar dengan benarnya Bu ya. Betul. Oke, baik Bu. Yang selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Jadi bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Oh iya. Terkait dengan hal ini, dalam pengambilan keputusan, yang pertama yang saya lakukan adalah saya mengidentifikasi masalah dengan memahami secara mendalam masalah yang dihadapi, termasuk siapa yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, saya melibatkan semua elemen yang ada di sekolah untuk membantu menemukan solusi yang terbaik. Jadi kepala sekolah itu kan bukan penguasa tunggal. Jadi tetap harus meminta saran dari rekan-rekan untuk memberikan solusi yang terbaik, terutama wakil kepala sekolah. Oh iya Bu. Jadi misalnya Bu, langkah-langkah prosedurnya Bu, kira-kira seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Jadi tahapan prosedurnya Bu, mulai dari mana ini Bu kira-kira? Oh iya, baik. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan pada setiap kasus yang ada. Yang pertama adalah mengidentifikasi dengan jelas permasalahan yang ada, apa konflik kepentingan yang ada dan siapa yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya saya mengumpulkan informasi berdasarkan fakta-fakta yang ada dan melibatkan semua pemangku kepentingan, apakah itu guru, staf, orang tua, atau siswa itu sendiri. Kemudian mendengarkan pandangan mereka untuk menemukan solusi yang terbaik. Selanjutnya saya juga mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip etika yang terlibat. Apa yang dianggap benar atau salah, ataukah benar lawan benar. Kemudian selain itu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, misalnya keadilan, empati, tanggung jawab. Kemudian bagaimana mempertimbangkan
ke konsekuensi jangka panjang dan jangka pendek dari setiap opsi yang ada, serta bagaimana mempertimbangkan semua informasi. Nah, jadi setelah mempertimbangkan semua informasi, selanjutnya kami mengambil keputusan yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang telah diidentifikasi. Saya kira seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Iya. Caranya, Bu. Jadi Bu begini, jadi semua sudah dipertimbangkan ya Bu, Iya, betul. baik buruknya, keuntungan dan kerugiannya, Betul. sampai bisa mengambil satu Suatu keputusan yang keputusan. pas. Oke. Hal-hal apa saja kira-kira Bu yang efektif, yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oh iya. Mengenai hal ini, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan, saya rasa itu adalah komunikasi secara terbuka atau duduk bersama dengan rekan guru, tata usaha, serta peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan dan berkomunikasi dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Oke Bu, luar biasa Bu. Oke, jadi Bu, hal-hal apa saja Bu kira-kira selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oh iya, tentang hal ini, beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika diantaranya adalah konflik kepentingan. Ini yang paling banyak. Kenapa? Karena pada konflik kepentingan ini terdapat berbagai kepentingan yang saling bertentangan, sehingga sulit untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Jadi biasanya pada kasus dilema etika, masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Yang tak kalah penting lagi adalah biasanya itu rasa yang harus diutamakan. Oh iya Bu. Ya. Selain itu ada juga tentang kekhawatiran terhadap konsekuensi. Jadi itu adalah merupakan rasa takut akan dampak negatif dari keputusan yang diambil, baik itu berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Ini bisa menimbulkan pengambilan keputusan secara ragu-ragu. Oh iya Bu. Oke. Jadi setelah saya lihat Ibu ada dua ya Bu ya, konflik Iya. kepentingan dengan khawatir terhadap konsekuensi. benar. Oke Bu. Jadi begini pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya pada saat kejadian atau di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Bentuk prosedurnya seperti apa Bu Iya. kira-kira? Baik Ibu, jadi dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus dilema etika itu kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi kami mempunyai tata kelola dengan menganalisis, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Yang namanya kepala sekolah itu kan perlu fleksibel. Ya. Kemudian kepala sekolah itu harus mampu membuat keputusan cepat jika diperlukan, tetapi juga memastikan proses yang lebih menyeluruh untuk kasus yang lebih kompleks. Oke Bu. Iya. Jadi ini tergantung kasusnya Bu ya. Ya, Ada kasus yang memang memerlukan penanganan yang cepat. ya betul. Ada juga kasus yang situasinya tidak terlalu mendesak untuk diselesaikan. Iya. Oke. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Oh iya, sebagai seorang pemimpin memang harus memutuskan, dan itu adalah hak prerogatif dari seorang pemimpin. Tetapi untuk mengambil suatu keputusan atas kasus yang terjadi, maka perlu komunikasi yang terbuka, seperti komunikasi dengan Wakasek atau
rekan guru yang dianggap mampu mengambil tindakan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kemudian kalau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan itu bisa dari lingkungan sekolah yang positif, ya, seperti budaya sekolah yang mendorong komunikasi terbuka dan kepercayaan yang dapat mempermudah dalam mengambil suatu keputusan yang bijak. Jadi kayak lingkungan sekolah yang positif ya Bu ya faktor. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Ibu? Baik, pembelajaran yang bisa saya petik dalam pengambilan keputusan dilema etika diantaranya adalah pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, dapat memahami pentingnya komunikasi yang transparan dalam mengambil sebuah keputusan, serta mengakui bahwa setiap dilema etika adalah kesempatan untuk belajar, baik dari keberhasilan maupun kegagalan. Kemudian pembelajaran selanjutnya yang dapat saya petik adalah meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya kira seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih banyak Ibu atas sharing hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban Ibu yang berikan kepada saya dapat menjadi acuan bagi saya ke depannya. Semoga Ya Bu, bahwa di sini pemimpin harus sering-sering juga berbincang Bu ya dengan guru, berkolaborasi terbuka dengan bawahannya untuk mengetahui karakter-karakter dari masing-masing yang dipimpinnya Bu. Iya. Terima kasih Bu untuk berbagi pengalamannya hari ini. Ya, sekian wawancara hari ini Bu, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya terutama, khususnya saya sebagai calon guru penggerak Bu angkatan 11. Akhir kata Bu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Hasmarani. Saya dari SMA Negeri 2 Bulukumba. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Andi Tendri selaku kepala sekolah dari SMP 14 Bulukumba. Oke, saya dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum Ibu. Sana. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu, maaf mengganggu waktunya ini Bu. Begini Bu, saya memiliki tugas Bu dari CGP Angkatan 11. Saya ingin melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di instansi yang Ibu pimpin. Jadi mohon Bu Ibu bersedia kalau bisa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pengalaman Ibu selama memimpin di SMP ini. Oke Bu, apakah Ibu bisa bersedia? Iya Bu. Oke, baik Bu. Pertanyaan pertama ini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, baik mungkin sekarang bagi Ibu kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi bahwa kasus-kasus itu Bu masuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral? Maksudnya bukan biasa ada kasus, dia masuk dalam apa Bu? Bujukan moral atau dilema etika seperti itu. Terima kasih Bu. Iya. Jadi selama saya jadi kepala sekolah ya ada banyak masalah. Jadi intinya itu ketika kita ada masalah untuk mengetahui apakah ini masuk bujukan moral atau dilema etika, kita lihat ketika dia berhubungan dengan norma hukumnya, hukum, berarti masalah ini antara benar dan salah. Berarti dia masuk bujukan moral. Ketika benar dengan benar, ini sudah jelas masuk ke dilema etika. Oke Bu. Jadi yang benar dengan benar itu dilema etika Bu. Jadi mungkin Ibu ada misalnya kalau bujukan moral benar, lawan salah, kalau ada dilema hukum. Oke Bu.
Oke, Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya seperti itu, Ibu? Ya. Jadi seperti itu tadi, ketika masalah itu antara benar dengan benar ya. Inilah yang biasanya kita sebagai seorang kepala sekolah harus berhati-hati dalam menentukan pengambilan keputusan ya, karena jangan sampai keputusan ini ke depannya tuh membuat orang gampang bagaimana ya, nanti di dalam pengambilan keputusan kita salah mengambil, ini panjang. Oh ya, panjang masalahnya. Jadi itu tadi, ketika di dalam pengambilan keputusan ini, pertama kita setelah diidentifikasi tadi itu, kita lihat yang terlibat siapa, orang-orang yang terlibat di dalamnya, kemudian yang ikut di masalah ini. Setelah diidentifikasi, bagaimana saya selalu melibatkan juga stakeholder ya, orang-orang yang ada di sekolah, karena ketika masalah itu sama-sama benar, karena kita susah untuk mengambil satu keputusan, kita duduk bersama. Jadi bukan berarti saya sebagai seorang kepala sekolah seenaknya saja mengambil keputusan, meskipun sebenarnya saya adalah penentu kebijakan tertinggi di sekolah, tetapi saya selalu meminta kepada teman-teman untuk duduk bersama bagaimana masalah ini, sehingga ketika saya berpikir ketika masalah ini kita selesaikan secara bersama-sama, saya yakin dan percaya bahwa keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Sangat luar biasa Bu pengambilannya. Jadi menurut Ibu, kalau kita mau mengambil keputusan yang terbaik harus dengan seluruh aktivitas dari sekolah itu harus dilibatkan. Selanjutnya Bu, begini Bu, langkah-langkah atau prosedurnya Bu, kira-kira seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi kayak tahapan atau prosedurnya Bu, mulai dari mana seperti itu? Nah, itu tadi yang pertama kita identifikasi masalahnya, kemudian yang terlibat, siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian langkah selanjutnya itu tadi semua stakeholder kita duduk bersama, kemudian membicarakan masalah ini. Kita sudah timbang-timbang misalnya apakah ini kebenarannya betul-betul benar, kemudian apakah ini tidak merugikan banyak orang. Jadi memang kita harus, masalah ini, pengambilan keputusan ini tidak menguntungkan banyak orang lah. Jadi baik Bu, jadi semua harus penuh pertimbangan ya, baik buruknya, keuntungan dan kerugiannya sampai bisa mengambil keputusan yang terbaik. Oke Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika bukan benar dengan benar? Jadi bagaimana Bu kira-kira? Jadi selama ini begitu saya pengambilan keputusan melibatkan semua teman-teman yang ada di sekolah, bahkan sampai ketua komite juga melibatkan, karena boleh dikata bahwa di sekolah ini adalah sekolah keluarga yang mulai dari ketua komitenya, kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya sampai ke siswa-siswanya, itu hampir satu keluarga. Jadi ketika ada masalah, betul-betul kita ini kekeluargaan. Benar sekali. Jadi kayak semuanya dirangkul Bu, seperti keluarga. Selanjutnya Bu, begini, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Itulah yang menjadi beban pikiran bagi saya ketika diperhadapkan dengan masalah begini, karena meskipun kita katakan bahwa yang terbaiklah keputusan yang kita ambil, pasti yang di satu pihak itu merasa saya ini tidak ya mungkin
merasa diabaikan lah, atau karena semuanya merasa benar. Kayak konflik kepentingan Ya, gitu. kepentingan. Iya Bu. Artinya, tetapi saya selalu berpikir bahwa ketika kita keputusan ini dilakukan secara bersama-sama, insya Allah hasilnya terbaik lah. Ya, sangat luar biasa itu ya dalam mengambilnya tantangannya selama ini. Jadi selanjutnya lagi Bu, apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus, apakah langsung di tempat itu diselesaikan atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya, atau ada hal-hal yang lain Bu? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau masalahnya ringan, Iya, artinya ini tergantung dari urgensinya satu masalah ya. Kalau memang masalahnya harus diselesaikan di tempat hari itu juga, ya kita selesaikan. Tetapi kalau memang masalah itu harus melibatkan banyak orang, melibatkan orang luar dari ini, mungkin kita harus ada jadwal. Ya, jadi kayak tergantung urgennya Bu. Urgen, Kalau agak ringan, ringan langsung, kalau agak kompleks diselesaikan lebih lama. Oke Bu. Jadi begini Bu, pertanyaannya lagi, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia etika ini Bu? Itu tadi yang saya katakan bahwa begitu kami diperhadapkan dengan satu masalah, kami selalu orang pertama yang kami panggil itu adalah wakil. Oh iya, Kepala sekolah. Inilah orang-orang inilah yang membantu saya, yang memudahkan saya di dalam pengambilan keputusan. jadi kayak wakilnya Bu ya, sama seluruh sama komite, siswa dan semuanya guru-guru. Orang tua siswa juga Ya, oh ya, dilibatkan. sangat semuanya Bu, dia sistem bermanfaat. Ya, oke Bu. Pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di dunia etika Ibu? Pengalaman saya membuat saya lebih bijak ya di dalam mengambil keputusan. Artinya mudah-mudahan kalau hari ini mungkin ada kesalahan, Ya, di hari esok tidak ada lagi kesalahan. Jadi menjadi pembelajaran bagi saya ketika menghadapi masalah-masalah. Oke, jadi kayak tadi yang lebih bijak dari sebelum-sebelumnya, jadi karena ada banyak masalah selama ini. Oke Bu, terima kasih Bu atas sharing hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban-jawaban yang Ibu berikan kepada saya, terutama saya Bu, calon guru penggerak ini Bu, dapat bisa mendapat pelajaran bahwa kita harus sering-sering berkomunikasi secara terbuka dengan segalanya, misalnya sistem keluarga mulai dari orang tua, siswa, komite, dan terutama wakil-wakilnya dalam mengambil keputusan untuk mengetahui karakternya masing-masing gitu. Terima kasih juga Bu telah berbagi kepada saya hari ini. Sekian wawancara hari ini Bu, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya Bu, khususnya bagi saya yang belum belajar ini Bu. Terima kasih banyak. Akhir kata Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.